rasa kuahnya nih asem, asin, gurih, sama ada pedesnya. Enak banget. Dalam sehari bisa habisin 2 panci besar sayur asem. Wah, wah, wah. Ditambah nih ya foodies, sayur asem di sini katanya super duper komplit dan juga berbeza. Oke, coba kita cek langsung ya Kevin. Waduh, foodies, nih di luar lagi siang nih, terik nih. Enak banget nih, seger nih. Mas, bisa kasih tahu aku nggak, ini yang spesial apa Mas? Yang bikin beda dari yang lain Mas? Yang spesial di sini kita untuk sayur asemnya, untuk kuahnya kita di sini bening. Untuk rasanya itu di sini pedas Kak. Pedas, ada asemnya, terus gurih juga gitu. Walau warnanya bening foodies, jangan macam-macam nih sama sayur asem yang satu ini. Karena sayur asem ini menggunakan campuran cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan asam jawa tanpa ada campuran lainnya. Isiannya super duper komplit loh foodies, ada terong, nangka, labu muda, jagung, kacang panjang, dan ini nih yang paling unik. Bang, aku mau nanya nih Bang. Ini kacangnya emang sengaja begini apa gimana Bang? Coba jelasin Bang. Keunikan di kita ini emang untuk kacangnya ada kulitnya, soalnya kita ngambil dari kandungannya. Gitu, Kak. Oke, Betul. makanya soalnya unik banget aku baru lihat nih kacangnya. Iya. Biasanya kan langsung nggak ada kulitnya Betul. gitu ya. Ini ada kulitnya ya. Betul. Ini dia definisi kacang gak lupa sama kulitnya ya foodies. Kata si abangnya nih, kulit kacang tanah itu menciptakan rasa gurih dan aroma si kacangnya kayak lebih keluar di sayur asemnya. Selain kacang tanah yang gak dikupas, sayur asem ini juga menggunakan oncom utuh yang direbus bersamaan dengan si sayur asem. Widih, emang agak lain ya sayur asem ini. Nah, foodies, nggak cuma sayur asem doang. Nih ada nih yang enak banget nih, pecak gurame. Bener ya Bang ya? Betul. Pecak gurame. Bang, kita goreng aja lah langsung. Langsung aja Lapar gas. banget nih. Siap. Selain ikan gurame, di sini juga menyediakan pecak ayam, pecak nila, dan pecak ikan lainnya. Ikan yang digunakan itu super duper fresh loh ya foodies. Setelah dibersihkan dan diiris, ikan bisa langsung digoreng kayak begini nih. Nah, setelah warna ikannya udah golden brown and smells good, kita tiriskan dan plating di piring ya foodies. Habis itu kita bikin bumbu pecaknya menggunakan kunyit, temu kunci, cabai merah keriting, rawit hijau, dan juga jeruk nipis. Semua jadi satu menggunakan air panas, terus mandiin deh tuh ke atas ikannya. Kita cobain kuahnya foodies. Ini rasa kuahnya nih asem, asin, gurih, sama ada pedesnya. Enak banget. Enak banget. Enak banget seriusan. Kayaknya Kevin udah kepincut sama kelezatan sayur asem yang satu ini nih foodies. Selain Kevin, gak sedikit loh foodies pembeli yang mesen sayur asem ini untuk dibawa pulang. Kita cobain oncomnya foodies ya. Enak banget, berasa. Mantap lah ini pokoknya, enak banget seriusan. Kacang panjangnya nih lembut ya. Lembut banget kacang panjangnya, enak. Untuk Kevin yang baru perdana makan oncom ya guys, masih masuk banget kok rasanya di lidah, gak bau dan ini lembut banget pas masuk ke dalam mulut. Kacang panjang di sini juga gak lembek ya dan gak keras foodies karena aneka sayur yang ada di dalam sayur asem ini tuh dimasak kurang lebih 30 menit. Makanya aneka sayurannya tuh matang sempurna dan gak effortless saat dikunyah. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu foodies nih. Nih ya. Jengkol. Jujur ya, aku pertama kali nih nyobain ini nih. Mudah-mudahan bisa ketelan ya. Cobain ya. Enak foodies. Enak banget. Pertama kali nyobain jengkol. Enak banget. Tentu enak dong Kevin, karena jengkinya alias jengkol ini dibersihkan dengan benar. Jadi aman banget deh tuh buat kamu yang perdana nyobain. Apalagi jengkol sendiri itu menjadi salah satu lauk favorit warga plus 62 kayak kita-kita. Ya kan foodies? Foodies nih, nggak boleh ketinggalan ya. Ini kacangnya udah disatuin sama sayurnya, cuman kacangnya tetap harus kita kupas sebelum dimakan. Yuk kita kupas ya foodies ya. Ini dia foodies, sensasi makan sayur asem di sini kudu harus kupas kacang ya. Kata si abangnya sih pembeli di sini tuh biasanya makan kacang tanah ini sebagai camilan penutup setelah makan. Coba Kevin, spill dong ke foodies gimana rasa si kacang tanahnya. Rasanya enak banget, berasa gurih. Enak banget lah foodies. Kacang tanah yang direbus bersamaan dengan kulit membuat kuah di sayur asem itu ngeresep banget ke dalamnya.
Jadi pada saat buka kacang tanahnya itu kudu hati-hati muncrat ya foodies. Rasa segar dari kuah berpadu apik dengan gurih kacang. Aduh mak, bikin susah berhenti buat makan nih. Kacangnya juga udah dibersihin dulu nih foodies, jadi aman banget itu, nggak ada sisa tanahnya ya kan? Ini dagingnya juicy ya foodies ya. Aku sekali coba langsung berasa juicy-nya. Bumbu pecaknya berasa, pedasnya berasa, gurihnya berasa, sedikit asinnya berasa juga. Enak banget foodies. Gurame di sini digorengnya nggak terlalu kering ya foodies, jadi kayak masih juicy pisan. Kalau foodies demen yang goreng and kriuk, kamu bisa request untuk digoreng kering kok. Kuah pecak yang segar dan pedas ditambah dengan gurih dari si ikan, kawin banget foodies. Bikin Kevin auto lahap banget tuh makannya. Duh, pelan-pelan Pak Sopir, pelan. Kalau buat orang yang suka pedas, ini belum terlalu berasa banget sih pedasnya, tapi ini enak banget. Rasa pedas yang nyaman di mulut bikin kepengen makan pakai nasi putih, ya nggak sih? Apalagi untuk ukuran gurame sebesar ini, bisa banget nih buat sharing atau makan ramean bareng sama keluarga. Seporsi pecak gurame ini dibanderol 78.000 aja foodies. Sayur asam setengah porsi dibanderol dengan harga 12.000. Happy kan dengernya? Rasa gurih sama asemnya berasa banget di mulut. Perpaduannya pas banget. Ambil ikan, pakai sayur asem, enak banget. Nah kalau di sini ikan gurame dan kuahnya ini selalu dibuat dadakan ya foodies, jadi terjamin fresh ya. Makanya segarnya nggak kaleng-kaleng dan bikin mata auto melek. Segarnya itu akan makin plus-plus lagi kalau makannya bareng sama sayur asam. Cocok banget itu ya dijadiin pondasi di pagi, siang, ataupun sore hari. Apalagi sayur asam 99 Betawi ini bukannya setiap hari foodies. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kalau jam makan siang nih, ya harap bersabar. Mohon maaf nih foodies, apalagi nunggu tempat duduk kosong karena bakalan penuh dan ini rame banget foodies. Di sini nggak cuma gurame pecak aja sama sayur asem. Ada tumis rebon, ada jengkol, ada pepesan, ada lalapan, mantep. Sama masih ada lagi tuh, yang di belakang tuh di etalase. Masih banyak jadinya, nggak cuma gurame sama sayur asem doang. Banyak, lauknya banyak banget. Aneka lauk di sini itu juga super duper lengkap banget sih foodies. Mau ikan asin ada, ayam goreng ada banget, peye dan bakwan udang juga adinda. Pokoknya bisa cap cip cup sesuai keinginan. Tapi ingat, jangan lapar mata aja ya, kudu harus dihabisin, oke? Foodies, semuanya enak banget, udah aku cobain. Gurih banget, pedas, asin, berasa banget semuanya bumbunya. Jangan lupa buat datang ke Sayur Asem 99 yang ada di daerah Joglo. Pas dan cocok banget buat makan siang rame-rame bareng teman, bareng keluarga. Sip, harus coba ya. Kita mah siap cobain kok Kevin, ya kan foodies? Apalagi kalau makannya ditemenin bareng sama kamu. Yaudah foodies langsung aja skip, kita meluncur ke Jalan Joglo Raya nomor 99 di Kembangan, Jakarta Barat. Jangan lupa foto and share kalau kamu udah sampai sana dan makan sayur asemnya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, jajanan di kawasan Bendungan Hilir emang nggak bisa diem ya, selalu ada aja yang bikin mempengen. Tuh Iqbal Fauzi udah gercep aja tuh nyamperin lapak cakwe. Wih mantap. Hai Foodies, oke hari ini aku lagi ada di tempat jajanan daerah Ben Hill, Jakarta Pusat. Dan aku tepatnya berada di tempat jajanan cakwe. Aduh ini jajanan legendaris banget dan aku pengen cobain nih untuk belajar masak cara mengolah cakwe dengan Mas Dodi ya. Ini cakwe bukan sembarang cakwe foodies, tapi cakwe Medan yang terkenal dengan ukurannya yang lebih besar ketimbang cakwe biasa. Untuk adonan dasarnya ini sebenarnya sama, dibuat dari campuran tepung terigu, baking soda, baking powder, dan juga garam. Adonan cakwe dibentuk memanjang sekitar 15-20 cm. Yuk kamu cobain Iqbal, bisa nggak nih bikin cakwe? Oke Foodies, sekarang aku mau coba memotong adonan cakwenya. Katanya patokannya di 2 jari di sini. Nih. Nah, ini patokannya langsung dipotong. Tuh, gitu Mas. Ya. Kok Masnya bisa lurus ya? Ada ilmu apa nih? Saya kok
nyerong-nyerong gini. Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, susah gampang ya. Mungkin karena terbiasa. Oh, satu lagi. Oh iya bener, karena nanti akan ditumpuk ya dari sini langsung ditumpuk ke sana. Oke, beres dicetak, lanjut digoreng sampai mengembang hingga berubah menjadi kecoklatan ya foodies. For your info aja nih, di negeri asalnya Tiongkok, cakwe dimakan dengan cara dicelupkan ke dalam bubur panas. Kalau di sini, auto dicelupin ke dalam kuah asam pedas berbumbu ya. Efeknya kalau tadi di tengah-tengahnya nggak banyak airnya, jadi melar gitu tuh, nggak nempel. Oke. Ini edukasi juga sih buat temen-temen yang pengen coba-coba bikin cakwe di rumah. Alrighty then, cakwe yang udah mateng gas ya, diicip dulu yuk. Ada onde-onde tuh sama odading juga, asik. Harganya mulai dari 5.000 aja. Oke, kita cobain. Kernyesnya benar-benar berasa, dan karena memang dadakan jadi seger, rasanya tuh langsung melting karena ditambah sama saus jadi makin enak banget. Emang foodies, waktu terbaik menikmati gorengan itu iya pas masih anget-anget kayak begini nih. Krenyes-krenyes, bagian luarnya itu masih gereng banget pas digigit. Bagian dalamnya lembut banget berserat. Ini lazis foodies. Lanjut kita sikat odadingnya Iqbal, gaskan. Enak banget, lembut banget, manisnya pas, ditambah sama ada biji-bijinya jadi ada aroma tersendiri, bikin makin enak. Kalau onde-ondenya juga hampir sama lah ya. Ada gurih dan manis dari wijen dan juga isian kacang ijonya. Dinikmati panas-panas, mantap alias mantap. Enak banget sih, kacang ijonya enak, biji-bijinya pas, adonannya juga pas, manisnya pas banget. Iqbal, nyemilnya udahan dulu kali, sisain space dong buat bakso Malangnya itu tuh. Please, kayaknya ada lita pisan, Dari tadi emang aku tuh fokusnya langsung ke gerobak ini. Bener-bener ngeliat pangsinya dari jauh, bener-bener menggoda sekali foodies. Jadi sekarang aku mau nyobain bakso Malang. Meski bakso Malangnya ini keliling terus foodies, isiannya itu komplit banget loh. Semua dibawa sama abangnya. Mulai dari bakso daging, tahu, mie, sama kerupuk pangsit lengkap banget. Tuang kuah kaldu, kasih bawang goreng, seledri, dan juga penambah rasa sesuai selera. Sip, seporsi bakso endol ini harganya mulai dari 15.000. Receh kan? Enak banget, emang jajanan seperti ini tuh enak banget. Baksonya tuh kenyal, pas, gurihnya dapet, ditambah sama kuahnya yang pedes, jadi pas banget. Duh, emang paling happy lah ya kita jadi hamba jajan di negeri kita tercinta ini foodies. Nyegat bakso Malang keliling aja, endolnya udah full. Isiannya komplit lagi, harganya pun receh. Duh, love banget deh pokoknya. Enak banget, jadi pas juga rasanya, dicampur, diblend sama kuahnya. Dan kuahnya tuh kaldunya berasa banget, gak berlebihan, pas banget. Tadi aku tambahin sambal dan tambahin kecap dikit, jadi warnanya seperti ini. Kuah kaldunya gurih, ringan, dan juga lazis. Isiannya foodies juga nggak pakai pelit. Apalagi kalau udah kena sambelnya ya Iqbal. Lazis to the bone. Mantap. Nah ini nih foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak receh. Kelapa ini kayaknya bukan pakai kelapa tua deh, jadi masih krenyes-krenyes gitu loh foodies. Karena kalau kelapa tua itu kan biasanya agak sedikit kering, tapi kalau ini tuh enggak, dan enak banget. Gurih dari si surabinya, ditambahin gurih dari si telurnya. Plus itu lebih cenderung ke creamy-creamy gitu loh rasanya foodies. Gurih dari si surabinya, ditambahin gurih dari si telurnya. Plus itu lebih cenderung ke creamy-creamy gitu loh rasanya foodies. Foodies, siapa nih yang gak bisa nolak lazisnya surabi Bandung dan lembut and legit kayak begini? Kalian gak sendiri kok, ini Tasya juga katanya mau jajan surabi yang jualannya cuma 3 jam aja. Wih, jualan di mana tuh? Foodies, tebak Tasya lagi
lagi ada di mana? Eits, jangan sampai salah fokus ya. Mentang-mentang di depan Tasya nih ada wadah untuk membuat surabi, makanan khas Bandung, Jawa Barat. Tapi kali ini Tasya lagi adanya di Cipete, Jakarta Selatan. Yes foodies, kalau lagi kangen sama surabi Bandung gak usah jauh-jauh ke Bandung lagi. Karena di Jalan Sawo Ujung 2 Cipete Utara Jakarta Selatan juga ada kok namanya Surabi Gas. Pak Sudar jualan surabinya dari jam setengah 6 sampai jam 9 pagi aja tuh foodies. Malah nih kadang sebelum jam 9 udah habis loh. Wih mantap. Rasa favorit di sini apa tuh Pak? Original Original sama oncom, sama oncom, telur rawit. telur rawit. Oh suka pedes. Ya. Tapi bukan rasa yang pernah ada dong Pak. Oh. Jangan sampai. Spesial rasanya. Ish, nggak boleh ya foodies, hidup tuh harus move on. Kayak sekarang nih kita move on ke pemberian topping surabinya. Total ada 5 topping yang dijual. Ini biar nggak penasaran, jadi kita bikin sekalian aja ya semua varian toppingnya. Aku penasaran deh, untuk harga proporsinya berapa ya Pak? Satu porsinya 2.500. 2.500 udah yang pakai topping apa yang polosan? Polos sama topping sama aja. Kalau Kalau telur telur? kan telurnya satu, jadi 5.000 satu porsinya. Oke, foodies. Karena sekarang harga telur Ya, aja udah telur. berapa ya Pak ya? Iya. Oke, toppingnya udah kita kasih, kalau gitu tinggal nunggu 2-3 menit aja deh ya buat bikin surabinya matang sempurna. Tapi kalau foodies mau yang setengah matang juga bisa banget loh. Aromanya foodies udah manggil-manggil banget. Nah foodies kebayang banget ya, dalam hitungan jam aja ratusan porsi bisa terjual di sini. Jadi rasanya, udah dari aromanya menggugah selera, dari katanya mulut-mulut rumor-rumor beredar. Habis ini langsung kita cobain ya. Surabi Gas ini emang udah terkenal se-Cipete Utara foodies, makanya kita minta Tasya langsung cobain aja, oke? Skuy! Foodies, lihat nih, keenam rasanya udah komplit. Meskipun cuma gerobakan, tapi jangan sampai kesiangan, takutnya kehabisan. Nah, kalau yang original makannya nggak polosan gini, tapi ditemenin sama, ada yang tahu kuah apa namanya? Kuah kincana yo. Yap, kuah kinca. Kuah yang terbuat dari santan dan gula aren ini nggak cuma buat surabi original aja foodies, bisa juga untuk surabi dengan topping-toppingan manis lainnya, kayak keju, meses, dan juga pisang. Duh, udah nggak sabar pengen tahu rasa surabi ala Pak Sudar ini. So, gimana rasanya nih Tasya? Jadi begitu sampai mulut, teksturnya tuh masih basah. Jadi kalau bagian belakangnya tuh kering-kering gitu, tapi di dalamnya tuh teksturnya bener-bener lembut banget. Terus didominasi dengan rasa gurih dari si kelapanya itu foodies. Bahkan kelapanya ini kayaknya bukan pakai kelapa tua deh, jadi masih krenyes-krenyes gitu loh foodies. Karena kalau kelapa tua itu kan biasanya agak sedikit kering, tapi kalau ini tuh enggak dan enak banget. Padahal ini belum pakai topping apa-apa, tapi rasanya udah juara banget foodies. Surabi yang dimasak pakai wajan gerabah kayak begini nih foodies, ini emang beda banget rasanya. Emang masaknya tuh nggak pakai arang, tapi tetap kebagian kok aroma khas yang otentik banget. It's so yummy. Nyobain yang OG-nya udah, oke sekarang kita cobain pakai yang manis-manis dari kuah kincanya ya. Gurih dari si surabinya, ketemu kuah kinca yang manis, bener-bener nendang di mulut. Perpaduan yang oke banget. Terus si kinca ini nggak cuma didominasi sama rasa manis dari gula, tapi karena kolaborasi sama santan juga, jadi ada gurih-gurihnya juga di sini foodies. Karena rasa manis kincanya ini juga nggak berlebihan, jadi nggak bikin enak rasa ketika dimakan tuh foodies berbarengan sama gurihnya surabi. Apalagi dimakannya pas masih anget-anget. Bener-bener camilan buat sarapan yang cocok banget nih. Lanjut yuk foodies, masih yang gurih-gurih juga tapi kali ini dengan toppingan telur. Wih, dari ukuran sih emang beda, jadi masih worth to buy banget lah ya kalau harganya Rp5.000. Penasaran banget sama tekstur yang satu ini, karena tebel banget. Dan ini satu-satunya yang dibalik tadi, depan belakang foodies. Dan tadi diaduk, jadi harusnya si telurnya itu nggak cuma di bagian atas, tapi sampai ke bawah-bawah foodies. Tuh, nggak sabar, langsung kita eksekusi. Ini enak banget, legit banget foodies. Gurih dari si surabinya,
ditambahin gurih dari si telurnya. Plus itu lebih cenderung ke creamy gitu loh rasanya foodies. Makan surabi dengan topping telur kayak begini nih emang kasih sensasi tekstur dan rasa yang berbeza. Tekstur surabinya juga jadi lebih padat. Makan satu surabi telur aja udah cukup ngenyangin banget loh foodies. Wih, lazis. Nah kalau foodies suka yang pedas, surabi telur ini bisa banget ditambahin taburan cabai rawit di atasnya ya. Atau mau ditambahin oncom juga bisa banget kok. Harganya menyesuaikan tapi, oke? Terus kalau surabi yang oncom nih, kayak apa sih tuh rasanya kepo kok kelihatannya menggiurkan banget tuh. Aku kaget banget sama yang ini. Karena si oncomnya ini sendiri, karena udah ditumis dulu di rumah, jadi udah ada rasa gurih tersendiri gitu loh. Ibaratnya gini deh, kalau surabi itu versi dipanggangnya dari bubur sumsum. Jadi bagian bawahnya itu lembut, tapi dikasih topping dan juga dipanggang foodies. Rasa si surabi oncom ini cukup kompleks foodies. Ada rasa creamy, gurih, dan juga sedikit pedas. Tapi tenang, rasanya nggak aneh sama sekali kok. Malah kayaknya bakalan jadi topping favorit kamu nih kalau makan surabi. Gimana, mau cobain surabi ala Pak Sudar juga? Kalau gitu harus bangun pagi-pagi, terus cus ke Jalan Sawo Ujung 2, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Ingat ya, bukannya dari jam 5:30 sampai sehabisnya aja. Oke, mau cobain foodies? Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Lanjut makan kuy. Set. Gampang banget, tersuir. Ya elah tersuir. Jadi nggak susah, nggak nyangkut di gigi tuh. Enak. Nilainya. Sambelnya pas. Nggak bakal ngecewain deh foodies. Pedesnya tuh enak. Kalau antara grade 1 sampai 10, mungkin ini ada di 8. Aduh duduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan foodies? Bisa makan nasi padang porsi melimpah rasa menggugah. Ditambah lokasi makannya di tempat terbuka. Wih, kena angin sepoi-sepoi nih. Onde-mande, rancak benar. Foodies, mungkin ini dia yang namanya kenikmatan hakiki. Pengen tahu kan di mana? Rakesh, buruan dong kasih tahu foodies atau di Spalspil. Jangan pakai lama. Udah mas, ngapain kok asik aja main mobil? Beli nggak nih? Ya. Bapak sih kelamaan, rame banget pak. Aduh, saya turun dulu deh. Iya, maaf pak. Aduh. Foodies. Sekarang kita lagi ada di daerah Gandaria. Saya tadi lagi kebut-kebutan foodies karena mau nunggu ke sini. Macet, jauh. Ngantri sampai sini. Sekarang kita ke makanan Padang yang ada di mobil foodies. Jarang banget ini foodies. Namanya Ikobana. Iko. Nah, kalau yang gini Iko. Wise foodies. Ya kan, kegap lagi mainan mobil. Emang sih ini tuh konsep warung Padang pakai mobil, tapi bukan jadi fasilitas buat main-main juga kalau sih. Pak, ini namanya Ikobana artinya apa, Pak? Ini benar. Ini bener. Kalau yang gini Iko Wise, Pak ya? Iya. Pak, jadi saya lapar nih Pak, mau makan. Tadi kan ngantri tuh banyak banget foodies yang makan di sini, ada 1, 2, 3, 40 ribu. Saya mau makan Pak, ngantrinya lama banget. Yang enak ada apa aja nih Pak? Semuanya enak, tapi di sini topnya kepala kakap. Wadidaw, semuanya enak loh foodies, tapi kita pilihin aja ya. Kita takis nih menu-menu favoritnya. Selain ada kepala kakap, gulai tunjang, gulai limpa, jengkol, dan juga rendangnya ini favorit loh foodies. Konsep perjualan pakai mobil mirip ala food truck kayak begini justru nggak kalah ramai sama restoran Padang yang pakai AC guys. Ikobana ini udah ada sejak tahun 92 foodies. Awal mula berjualan, Pak Pendi tuh pakai gerobak foodies. Terus di tahun 98 nih mulai itu keliling dengan konsep pakai mobil kayak begini, Cica M. Ada rendang, sambal hijau, sambal merah, pastinya ada sayur-sayuran. Sebentar lagi kita tengok lah itu foodies, apa namanya, kepala kakap itu tadi ya. Nah Pak, kenapa jual di mobil sih? Biasanya kan kalau rumah makan Padang, apalagi yang model-model begini, ruko gitu Pak ya, nggak rumah sendiri. Sambil saya taruh dulu Pak ya. Kalau di mobil ini kan praktis. Jadi bisa pindah-pindah.
Bener banget tuh foodies, kalau pakai konsep ala-ala food truck kayak begini jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi lokasi ya. Nah kalau mulai sepi bisa pindah deh tuh cari tempat yang lebih rame. Wah ini mah bener-bener oke ya konsepnya. Bukan nunggu rezeki datang tapi keliling jemput rezeki. Cakep bener. Oke nih foodies, makanannya udah ready, waktunya kita makan yuk. Penting nih foodies. Jengkol. 1, 2, semua. Empuk foodies, empuk. Nggak bau loh jengkolnya. Wah, wow. Foodies. Lihat nih foodies. Set. Gampang banget. Tersuir. Ya elah tersuir. Jadi nggak susah, nggak nyangkut di gigi tuh. Enak. Nilainya. Nih foodies, jengkolnya juga tuh. Sejak kapan ya kan nemu jengkol begini tuh. Lembut banget kayak daging. Daging jengkol ya foodies. Bah, bumbunya mantep banget, lebih kuat rasa gurihnya foodies. Nyakalah lah ya sama di resto-resto mahal itu, pantas aja rame terus nih. Tekstur rendang dan juga jengkinya alias jengkolnya foodies empuk pakai banget. Bahkan nih si jengkolnya ini gak berasa jengkol gitu loh. Valid sih, jago banget yang masak, udah ilmu tingkat dewa. Sambelnya pas, nggak bakal ngecewain deh foodies. Pedesnya tuh enak. Kalau antara grade 1 sampai 10, mungkin ini ada di 8 tingkat kepedasan foodies ya. Tapi kalau tingkat kenikmatan 9,99. Sambal Padang emang selalu menentukan kenikmatan nasi Padang. Setuju foodies? Nah ini tuh lazis banget. Jadi mampu menambah cita rasa dari lauk-lauk lainnya. Apalagi disediain ini 2 macam sambal nih guys. Ada sambal hijau dan sambal merah. Foodies, ya ampun. Lembut banget foodies tunjangnya. Buat kalian yang nggak suka tunjang, makan tunjang di sini pasti suka foodies. Dijamin enak banget, lembut. Rasanya bikin kaget foodies. Asli deh. Tunjangnya foodies ini tuh halus banget. Kenyalnya juga Endolita nggak keras ya dan nggak ngelawan ketika dikunyah. Nggak heran foodies, gede banget. Dagingnya tebel banget. Wah ini sih jagoan nih, nggak main-main nih. Ini bukan ikan kepala kakap, ini ikan kepala hiu. Nah ini menu terfavorit di Iko Bana ya foodies, gulai kepala kakap. Ukurannya sih jumbo ya, soal rasa nggak perlu diraguin lagi, so tasty. Oh ini ikannya suka olahraga foodies, pipinya tirus. Kepalanya nih foodies, kepalanya banyak dagingnya nih foodies. Tuh mari kita lihat, banyak banget. Oh ya, bumbunya meresap sampai dalam. Nggak heran kalau dagingnya tuh teksturnya lembut, terus mudah dikunyah. Udah gitu, semua bagian kepalanya empuk, gampang banget rontok ya foodies. Jadi kalau mau dibongkar-bongkar buat cari daging ya, waduh gampang abis. Kuahnya ini juga gurih dan tingkat kepedasannya itu pas foodies. Dan yang paling penting, ini nggak amis foodies. Nah, foodies, karena menu di sini banyak banget, nggak habis-habis, ada lagi foodies yang jadi favoritnya, limpa. It's gulai limpanya juga lazis loh, bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam. Teksturnya empuk nih foodies, dan kalau ada sensasi pahit itu, ini memang ciri khasnya limpa, tapi tetap Endolita. Nah, kalau limpa ini agak sedikit pahit foodies. Jadi buat kalian yang nggak suka makan limpa, nggak usah pesen limpa ikan kakap aja udah. Tapi kalau kalian nggak masalah, karena pahitnya pahit normal, emang rasa limpa begini foodies. Kayak pare, tapi masih lebih pahitan pare jauh. Nah, limpa ini emang teksturnya lembut kayak daging hati ampla, tapi rasanya agak pahit-pahit dikit. Sebenarnya bagus foodies, enak, karena empedu manusia itu butuh makanan pahit. Udah kayak dokter saya foodiesnya. Nah yang lebih asiknya lagi, you know what, kalau foodies makan di sini bisa sambil nikmatin suasana angin sepoi-sepoi lah, adem banget karena langsung di bawah pohon. Pak, jadi ini lokasinya dekat Taman Keramat Villa ya? Aman Pak ya?
Pasti keluar di map tuh Pak ya. Di sampingnya taman persis. Terus Pak, harganya Pak berapa? Spill harga dong Pak. Foodies mau tahu nih Pak. Kalau kayak ikan kakap nih berapa sih Pak satu porsi? Kakap 35. 35.000 Foodies. Bah. Kalau apa tadi ini? Limpa. Limpanya saja 14.000. Cuma 14.000 Foodies. Rendang yang umum rendang. Rendang 15.000. 15.000 Foodies up tunjang. Yang 15.000. 15.000 Foodies. Jadi dapat satu lagi Pak. Ini berapa nih Pak? Udang 10.000. Peye udangnya cuma 10.000 Foodies, segede ini. Tuh, dagingnya tebel banget, terus ditambah dia tepungnya, jadi biar kriuk-kriuk Foodiesnya nggak. Bapak, terima kasih banyak. Siang ini saya kenyang. Dan Foodies ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan Foodies. Jangan lupa datang ke sini. Ikubana ya Pak ya. Nah kalau Foodies mau cobain juga boleh banget, bisa datang ya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau mau dapat menu lengkap ya datangnya pagian Foodies. Karena kalau udah masuk jam makan siang, wah pasti banyak menu yang diborong para pelanggan deh tuh.